Oke, kita semua pasti pernah dengar ya soal banjir besar dan Bahtera raksasa. Tapi hari ini kita bakal nyelam lebih dalam ke kisah di baliknya. Kisah Nabi Nuh. Ini tuh sebuah epik tentang kesabaran yang kayaknya nggak ada batasnya, iman yang bisa menembus badai, dan sebuah perintah Tuhan yang ya bakal mengubah dunia selamanya. Coba deh, berhenti sejenak dan bayangin ini. 950 tahun, Anda berjuang untuk sebuah keyakinan, tapi yang dengerin cuma sedikit banget. Nah ini realitas yang dihadapi Nabi Nuh. Skala perjuangan yang mungkin susah banget kita bayangin di zaman yang serba instan ini kan? Oke, kita masuk bagian pertama. Dunia sebelum topan. Biar kita benar-benar paham perjuangan Nabi Nuh, kita harus lihat dulu kondisi masyarakatnya tuh kayak gimana sih? Dunia waktu itu tuh seperti apa? Jadi masyarakat pada zaman itu tuh, wah udah jauh banget tersesatnya. Mereka menyembah berhala-berhala yang Anda lihat di sini. Ironisnya, nama-nama kayak Wat, Suwa, Yaguts ini awalnya tuh nama orang-orang soleh loh. Patungnya dibuat cuma buat ngenang, generasi berikutnya malah salah kaprah. Penghormatan berubah jadi penyembahan. Dan kerusakannya tuh bukan cuma soal nyembah berhala ya. Secara moral, mereka ini kaum yang sombong banget, terang-terangan nolak kebenaran yang disampaikan, dan suka banget menindas segelintir orang yang masih beriman. Jadi kebayangkan, ini lingkungan yang sangat-sangat memusuhi pesan Nabi Nuh. Lanjut ke bagian 2, misi dakwah 950 tahun. Nah, di tengah-tengah masyarakat yang model begitulah, Nabi Nuh memulai misinya yang luar biasa panjang. 950 tahun. Coba kita resapi angka ini. Bukan 9 tahun, bukan 95 tahun. Hampir 1000 tahun dihabiskan buat ngajak kaumnya balik ke jalan yang benar. Ini benar-benar ujian kesabaran yang levelnya udah nggak ketulungan. Dan Nabi Nuh itu benar-benar nggak ninggalin satu cara pun yang belum dicoba. Beliau deketin mereka terang-terangan, di depan umum, terus secara pribadi juga dari pintu ke pintu. Beliau dakwah tanpa henti, siang malam. Metodenya juga disesuaiin, dari nasihat yang paling lembut sampai peringatan yang paling keras. Terus gimana respon mereka? Ya, isinya cemooh dan penolakan mentah-mentah. Halah, kamu kan cuma manusia biasa kayak kita, kata mereka. Mereka tutup kuping, tutup muka, dan dengan sombongnya ngolok-ngolok para pengikut Nabi Nuh yang mereka anggap lemah. Kesombongan itu udah jadi tembok tebel yang ngehalangin kebenaran. Oke, bagian 3. Perintah membangun Bahtera. Setelah berabad-abad penolakan terus-terusan, akhirnya sampailah pada sebuah titik balik. Misi dakwahnya bakal segera berubah total. Setelah 950 tahun penuh kesabaran, Nabi Nuh akhirnya berdoa. Tapi ini bukan doa putus asa loh. Beliau berdoa karena tahu kaumnya ini udah nggak bakal berubah dan cuma akan melahirkan generasi yang lebih durhaka lagi. Doa ini jadi penanda akhir dari masa penangguhan dan awal dari babak baru yang super dramatis. Dan disinilah ujian iman yang sesungguhnya datang. Perintahnya bangun sebuah bahtera raksasa. Lokasinya di mana? Di tengah daratan kering, jauh dari laut. Bisa Anda bayangin gak ejekan yang beliau terima? Setiap paku yang dipukul, setiap kayu yang disambung, itu jadi bukti ketaatan mutlak di tengah lautan cemoohan. Bagian 4, azab banjir dahsyat. Nah, sekarang kita sampai di puncak ceritanya. Penggenapan janji Tuhan dan banjir dahsyat yang legendaris itu. Terus semuanya kejadiannya cepet banget. Tandanya muncul. Air tiba-tiba nyembur dari sebuah tungku api. Tempat yang paling mustahil buat keluar air. Nah, itu sinyalnya. Nabi Nuh langsung bawa para pengikutnya dan pasangan-pasangan hewan masuk ke Bahtera. Terus, langit seolah runtuh. Bumi memuntahkan air. Ini bukan cuma hujan biasa, tapi bencana total dari atas dan bawah. Di tengah-tengah kekacauan ini, ada satu momen yang, ya ampun, tragis banget. Nabi Nuh ngelihat putranya nggak beriman, terus beliau panggil untuk terakhir kalinya, nawarin keselamatan. Tapi apa jawaban si anak? Dengan sombongnya dia nolak, percaya kalau dia bisa nyelamatin dirinya sendiri di atas gunung. Tapi percuma, nggak ada gunung yang bisa ngelindungin dia. Kekuatan banjir itu benar-benar nggak terbayangkan. Air nelen semuanya, sampai puncak-puncak gunung tertinggi pun hilang. Usaha putranya sia-sia. Dia tenggelam bareng orang-orang yang menolak kebenaran. Momen tragis ini ngajarin kita pelajaran yang, ya pahit tapi penting banget. Petunjuk dari Tuhan itu bukan sesuatu yang bisa diwariskan. Bahkan anak seorang nabi pun nggak jaminan selamat kalau dia sendiri menolak kebenaran. Keselamatan itu urusan iman pribadi, bukan soal garis keturunan. Oke, bagian terakhir. Warisan dan pelajaran penting.
Setelah badai reda, apa yang tersisa? Dan pelajaran abadi apa sih yang bisa kita ambil dari semua ini? Atas perintah Tuhan, bumi kembali menyerap air, langit berhenti nurunin hujan. Bahtera yang membawa sisa-sisa umat manusia dan kehidupan di bumi itu akhirnya berlabuh dengan selamat di Gunung Judi. Bencana udah berakhir dan dunia yang baru sudah menanti. Nah, karena perannya yang sepenting itu buat kelangsungan hidup manusia, Nabi Nuh dapat gelar kehormatan ini. Ya, dari kelompok kecil yang selamat di Bahtera inilah peradaban manusia dimulai lagi dari awal. Jadi, apa intinya? Apa yang bisa kita bawa pulang dari kisah luar biasa ini? Kisah Nabi Nuh itu kayak mercusuar kesabaran. Bukti nyata kalau kebenaran itu nggak diukur dari seberapa banyak pengikutnya. Ini juga pelajaran tentang ketaatan total sama perintah yang kelihatannya mustahil dan pengingat kalau hidayah atau petunjuk ilahi itu adalah anugerah terbesar yang nggak ada tandingannya. Sebagai penutup, yuk kita renungin bareng-barang. Dalam menghadapi tantangan, penolakan, dan ketidakpastian di zaman kita sekarang, pelajaran mana dari keteguhan iman Nabi Nuh yang paling relevan dan paling kita butuhin? Nah, ini pertanyaan buat kita bawa pulang masing-masing.